pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan ditemani oleh Belmondo Scorpio. Saya Kajito Elkayoni. Nah, yang lagi viral sekarang ini kita akan bahas terkait ini masih rame juga sih karena di media sosial itu masih rame soal rame-rame berobat ke luar negeri ya. Khususnya yang paling mungkin biasa gitu, itu adalah di negara tetangga kita yaitu Singapura dan juga Malaysia, khususnya Penang. Nah, kemarin itu beberapa hari yang lalu ketika Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Mayapada di Bandung, kalau nggak salah nih ya, itu Presiden juga menekankan terkait katanya sekitar ada 2 jutaan lah orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Nah, memang kebanyakan itu kedua negara itu, yaitu ke Singapura dan ke Amerika dan sisanya ke Eropa dan juga Amerika. Dan ada sekitar berapa? 165 triliun ya. Itu dana yang bisa dibilang devisa itu hilang gara-gara banyaknya atau jutaan orang Indonesia itu berobat di luar negeri. Oleh karena itu Presiden sangat menekankan soal ini ya, soal isu ini karena ini kan juga terkait dengan ketersediaan dokter spesialis, fasilitas rumah sakit yang mungkin kenapa menyebabkan kemudian kita atau orang-orang kita ini itu lebih percaya untuk berobat di luar negeri. Dan makanya kemudian Presiden di situ menekankan kepada menteri terkait, khususnya Menteri Kesehatan gitu kan, dan juga yang terkait dengan riset misalnya pendidikannya juga yaitu Kementerian Pendidikan itu untuk memperhatikan soal itu karena memang nilai 165 triliun itu luar biasa ya. Nah, tetapi memang harus diakui sih ya bahwa banyak sekali kemudian gara-gara pernyataan itu berhamburan lah ya testimoni orang-orang yang kenapa memilih berobat ke luar negeri. Jadi ya mungkin kalau buat orang yang tidak mampu kan nggak punya pilihan ya. Yeah. Ya udah nggak punya pilihan lah ya daripada misalnya di rumah nggak bisa diapa-apain ya udah yang ada aja gitu kan. Yeah. Tapi kalau yang punya uang, yang mampu ya daripada misalnya di sini nggak sembuh-sembuh, terus mungkin fasilitas atau terlalu didramatisir atau fasilitasnya itu kurang ada gitu. Akhirnya kan lebih memilih agar keluarganya atau siapapun yang sakit itu kan secepatnya itu bisa diselamatkan kan, bisa disembuhkan gitu. Makanya kemudian ya rasional aja kan lebih memilih untuk berobat di luar negeri gitu. Nah, kita akan bahas terkait ini ya, karena ini juga menjadi concern kita bagaimanapun setelah pendidikan, sektor kesehatan atau isu kesehatan ini merupakan fondasi dari isu kita gitu. Jadi kalau dalam anggaran itu setelah pendidikan itu adalah kesehatan kalau nggak salah ya, dalam APBN itu yang terbanyak. Dan kita sering sekali mendengar cerita-cerita yang ini mungkin bisa menjadi kayak semacam introspeksi lah buat semua kalangan kesehatan ya, khususnya misalnya dokter, asosiasinya, rumah sakit, pelayanannya, dan lain-lainnya itu agar yang membuat Presiden Jokowi ini geram atau itu menjadi perhatian kita semua. Mulai diperbaikilah pelan-pelan. Mungkin yang disebut dulu di era Presiden Jokowi yang pertama soal revolusi mental, itu semestinya memang juga di bidang kesehatan juga itu harus dilakukan. Oke, tanpa berpanjang saya akan mulai langsung nih diskusinya. Saya mulai dari siapa dulu nih? Mas Kajito. Yang senior dulu? Senior dulu. Siap. Oke, silahkan Bro Kajito. Ya, terima kasih Teh Nong. Ini memang tema yang menarik dan sebenarnya testimoni di lapangan tuh banyak sekali ya. Jadi kalau ini ada seorang influencer namanya Iyas Subiakto ya. Perlu diketahui Iyas Subiakto asal dia mengaku Surabaya tapi setahu saya Sidoarjo.
Iyas ini pendukung Jokowi yang militan ya. Ini perlu digarisbawahi oleh teman-teman. Jadi ini salah satu Jokower yang sangat ini ya, militan ya. Jadi berjuang lama untuk mengkampanyekan Pak Jokowi ya. 2014, 2019 dan seterusnya. Dan getol membela kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Ya, ini perlu saya katakan ya supaya tidak ada kesimpulan bahwa wah ini orang sakit hati, enggak. Jadi ini benar-benar pendukung Jokowi dan ini benar-benar merupakan apa ya, kritik membangun ya, kritik membangun untuk pemerintah khususnya ya, dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi menurut Iyas ini ada 7 kali kasus kegagalan penanganan ya oleh dokter Indonesia, artinya bahwa didiagnosis salah gitu, giliran divonis ini ternyata dibawa ke tempat lain ke Malaysia, menurut penuturan dia di Penang ya, itu ternyata berbeda. Yang katanya suruh operasi ternyata di sana cuma dikasih obat, yang di sini dikasih obat ternyata dikasih, pokoknya beda jauh lah. Vonis yang seharusnya dibilang sakit atau dibilang perlu penanganan berat ternyata tidak gitu ya. Ada 7 kali. Dan yang menurut saya agak miris itu Iyas menggarisbawahi ada beberapa hal yang kenapa sih rumah sakit di Malaysia ini, baru Malaysia ya, belum Singapura ya, belum ngomong Jerman kita. Jadi kenapa sih rumah sakit Indonesia bahkan lebih jelek penanganannya ya dari Malaysia atau dari Singapura gitu. Karena menurut Iyas itu ada 3 hal pokok. Yang pertama itu dokter di Malaysia itu prakteknya pada satu rumah sakit. Jadi gak nyabang-nyabang gitu. Pagi di sana, siang di sini, sore di mana lagi gitu. Saya nggak tahu hubungannya dengan kualitas tadi, tapi menurut Iyas itu berpengaruh gitu loh. Kalau orang kebanyakan mungkin kan ya nggak fokus juga gitu ya, dan susah juga ditemui kan, harus hari ini di rumah sakit ini, besok di rumah sakit, susah juga ngejarnya mungkin gitu ya. Kemudian mereka juga tidak matre gitu loh, dokter-dokter yang menangani pasien ini di Malaysia ya, menurut penuturan dia mereka fokusnya pada kemanusiaan. Jadi bukan uang atau ini enggak, itu menurut dia ya. Kemudian yang kedua, rumah sakit di sana itu tidak jualan kamar. Ini yang perlu dicatat ya. Kalau di kita kan harga kamar itu bisa mahal banget ya di rumah sakit kita, dan ini memang memberatkan sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah mereka tidak pernah mentarget pasien dan sangat profesional dan humanis. Artinya gini. Jadi apa yang disampaikan Iyas ini sebenarnya hanya satu dari sekian banyak testimoni ya, kegelisahan, kekecewaan, kejengkelan masyarakat ya kepada kualitas rumah sakit ya, dan dokter-dokter, nggak semua tentunya, oknum tentunya yang kurang profesional lah, dianggap kurang baik lah, karena kalau dibandingkan dengan yang di Penang, di Singapura itu memang jauh banget. Ini testimoni mereka yang sudah berobat ke sana, saya belum. Saya testimoni saya paling karena kesalahan diagnosa ya. Saya didiagnosa bahwa saya itu menderita usus buntu kemarin itu. Saya pergi ke 3 dokter. Pertama dokter umum yang praktek gitu kan, saya datang. Kemudian karena dokter umum yang menyarankan dikasih obat paling, terus disuruh ke spesialis penyakit dalam. Saya ke spesialis penyakit dalam, disuruh ini, suruh itu, ronsen dan sebagainya kan. Kemudian mungkin ini usus buntu kan, menyarankan lagi ke dokter bedah. Di dokter bedah dipegang, besok kamu operasi katanya. Kaget kan saya. Waktu itu saya nggak punya BPJS karena merasa ya nggak pernah sakit gitu kan, paling sakit flu gitu. Dulu masih berapa ya, 12 juta kali operasi, dan saya pikir wah itu tabungan saya nggak ada segitu waktu itu gitu kan. Saya nantilah. Kamu masih proletar waktu itu. Proletar. Ya nantilah gitu, saya lah 1-2 hari lagi saya lihat lagi kan, karena di samping uang juga saya takut operasi juga kan. Nah, saya tahu usus buntu itu kalau nggak cepat-cepat juga bahaya, tapi yang saya rasakan waktu itu ini belum segawat menurut orang-orang ya. Kalau usus buntu sudah akut tuh udah sakitnya luar biasa, itu belum katanya. Saya tunggu beberapa hari kok mendingan gitu loh. Kemudian saya menyimpulkan ini bukan usus buntu gitu loh. Perut saya membesar. Celana saya sesak, saya paksa. Ternyata itu. Karena kamu gendut gitu saya ya. gendut. Saya gendutan terus terang gitu ya. Jadi kisah ini membuat saya sadar bahwa wah kok begini ya. Diagnosa dokter kok bisa separah ini gitu loh. Bayangkan kalau saya langsung operasi misalnya atau melakukan, ada hal-hal yang mestinya bisa lah ditangani dengan tidak ujuk-ujuk operasi, tidak gitu loh, seperti dokter-dokter yang ada di Malaysia atau Singapura. Karena banyak testimoni tadi bahwa
Kadang orang sudah divonis penyakit autoimun misalnya, ternyata pola makannya salah. Atau yang divonis kanker misalnya, ternyata penyakitnya beda. Saya nggak ngerti juga. Kemarin bahwa tadi teman saya juga cerita bahwa tetangganya itu divonis penyakit lambung, katanya di satu rumah sakit. Dipindah ke rumah sakit lain, loh ini bukan lambung, ini jantung katanya kan. Baru dilarikan ke rumah sakit jantung tapi terlambat. Ya, karena terlambat tadi meninggal akhirnya. Jadi yang waktu dibawa ke itu serangan jantung kedua ternyata. Dan itu telat. Bayangkan, jantung jadi lambung, jauh banget kan diagnosanya. Dan ini terjadi di Indonesia. Jadi menurut saya pemerintah itu untuk mengimbangi Malaysia dan Singapura saja itu perlu puluhan tahun mungkin ya. Kalau meniru Jerman mungkin 200 tahun lagi Indonesia baru bisa ngejar gitu. Jadi kualitas kita pelayanan terutama itu ya harus ditingkatkan gitu loh. Baik di swasta maupun di rumah sakit negeri, terutama rumah sakit negeri lah ya. Kalau di swasta kan biasanya mereka jual servis juga, tapi meskipun ya saya pikir ya nggak jauh-jauh beda lah kalau di Indonesia itu. Artinya bahwa kualitas ini penting ya, kualitas dokternya, kualitas pelayanannya, kualitas obatnya juga. Karena keluhannya banyak tuh, dokter kadang bikin apotek, kemudian ketika bikin resep dia harus ke apoteknya si dokter ini. Dan kita nggak tahu apakah harga apotek itu standar atau lebih mahal. Ini problem juga. Jadi ini sebenarnya kalau kita menyalahkan salah pemerintah. Kenapa ini nggak ditertibkan dari dulu gitu loh. Jadi dokter tuh yang nggak perlu praktek kemana-mana sampai dia nggak fokus misalnya. Terus harus mewajibkan pasien untuk beli di apotek tertentu sehingga dia nggak bisa mencari obat yang lebih murah mungkin di apotek lain misalnya gitu. Kemudian ada mafia farmasi tadi ya, ada banyak hal lah. Ada mafia farmasi, ada yang ini mafia apalagi itu katanya mafia kesehatan dan seterusnya. Nah ini yang harus dibereskan oleh pemerintah. Kita mau komplain kemana lagi ya? Kalau yang punya duit ke Penang, ke Singapura, atau yang lebih elit lagi kayak SBY itu ke Jerman misalnya. Ya kalau kita yang nggak seberapa ini mau kemana gitu loh. Paling kalau kita punya duit sedikit ya ke swasta karena kualitas negeri kan banyak yang diragukan tuh. Ya udahlah ke swasta. Kalau swastanya pun bukan swasta yang elit juga, swastanya yang penting swasta lah yang agak mendingan gitu kan. Karena di sana mungkin pelayanannya lebih baik menurut testimoni orang-orang itu. Kemudian ya tidak terlalu tidak terlalu terus terang masyarakat tuh ragu gitu loh. Padahal sebenarnya dokter yang salah diagnosa dan seterusnya itu kan nggak semua ya. Oknum sebenarnya ya, kita sebut oknum aja. Tapi masyarakat terlanjur antipati atau meragukan, apalagi yang di rumah sakit umum gitu ya. Nanti buat latihan misalnya. Dulu kakak saya juga pernah itu di rumah sakit umum ya. Kalau zaman dulu mungkin nggak tahu ya. Itu yang ngoperasi dokter yang baru latihan itu loh. Usus buntu juga. Salah tempat bedahnya, gila nggak itu? Bahaya banget. Bahaya banget. Itu rumah sakit kabupaten kan. Salah bedahnya itu salah. Akhirnya bawa ke Semarang baru benar. Untungnya nggak mati di jalan itu loh. Kakak saya itu ya masih SD waktu itu. Saya jenguknya tuh karena jauh ya berapa puluh kilo, naik motor waktu itu. Jadi saya ingat banget dan itu trauma pertama salah diagnosa ya, malah praktek lah kalau itu. Dan ini menunjukkan bahwa PR pemerintah tuh banyak banget. Pak Jokowi jangan hanya marah-marah, jangan hanya negur, wah ini nggak boleh keluar. Enggak. Saya malah mengajukan orang-orang itu kalau punya duit ya udah keluar negeri aja demi kesehatan, demi nyawa mereka. Ngapain mereka bertaruh kalau di dalam negeri kualitasnya masih seperti itu dan banyak kasus salah diagnosa, obatnya mahal, pelayanannya juga kadang ya senyum aja susah ya perawatnya atau dokternya atau apalah itu. Artinya bahwa ini harus dibenahi dulu Pak. Ini bahwasanya mungkin orang-orang yang ke luar negeri itu mungkin salah ya dari inilah kenapa kamu nggak ke dalam negeri, tapi kan kualitasnya membuat mereka, memaksa mereka terpaksa untuk berobat ke luar negeri karena mereka yakin dan faktanya memang testimoni orang-orang itu memang kualitasnya beda, bahkan harganya juga menurut IAS tadi yang saya baca tadi juga beda banget, beda jauh. Dan ini yang menjadikan pemerintah harus membenahi dulu internalnya ya, rumah sakit kualitas dokternya silakan dibenahi dulu, baru kemudian mengajak rame-rame masyarakat itu untuk berobat di dalam negeri. Saya kira itu, Teh. Ya, menarik. Jadi ternyata Bro Kajito ini juga punya testimoni juga ya. Jadi curhat juga ya di forum ini. Gak apa-apa. Oke, gimana kalau kamu Bel ngelihat pernyataan dari Pak Jokowi ini, Presiden Jokowi ini? Saya sebenarnya agak ada kebingungan juga sebenarnya. Tapi saya coba mencari informasi dari berbagai masalah tentang kesehatan di Indonesia. Kalau saya tadi terketuk juga mendengar Mas Kajito, berapalah angka 100 triliun dibandingkan 1 nyawa manusia? Bagus berobat ke luar negeri. Kalau misalnya memang layanan kesehatan, akses kesehatan
Bahkan kayak rumah sakit di Indonesia pun masih kurang. Tapi itu kan sebenarnya menjadi catatan dan PR besar bangsa ini ya, terkait kesehatan. Cuman kalau kita perhatiin ya Mas, ini kan waktu masa COVID 2019 sampai 2021 ya. Itu waktu COVID lagi rame-ramainya itu. Langsung ketahuan sebenarnya. Fasilitas rumah sakit dan SDM dokter kita, itu banyak gap di sana. Antara jumlah masyarakat sama rumah sakit. Jadi kalau tadi saya baca data, tahun 2020 kalau nggak salah ya. Jadi itu ada rasio, 1 kamar rumah sakit di Indonesia itu untuk 1.000 orang. Kalau di Korea itu 11 kamar untuk 1.000 orang. Jadi untuk negara-negara maju itu udah agak banyak tuh. Cuman kan target kita kan nggak mungkin 1 kamar untuk 1.000. Dan ini yang menurut saya harus menjadi PR penting. Jumlah rasio masyarakat sama jumlah ketersediaan rumah sakit di negeri ini. Yang kemudian ini menjadi catatan bahwa kalau orang sakit itu memiliki tempat. Kalau kita berkaca pada COVID ya. Terus yang kedua yang saya perhatikan itu adalah ini terkait dengan RUU Kesehatan. Saya itu sangat menyayangkan 2 hal sebenarnya. Pertama, RUU Pendidikan yang ditarik oleh ranah politik. Yang kedua, RUU Kesehatan yang ditarik oleh ranah politik. Harusnya nih, ini kan sebenarnya saya baca tadi, RUU Kesehatan ini udah masuk dalam prolegnas. Bagaimana DPR selanjutnya untuk meneruskannya bersama pemerintah untuk mencari masukan publik, kira-kira kan begitu. Cuman banyak tuh berita yang beredar tentang RUU ini. Ada masalah katanya Menteri Kesehatan nanti superpower karena BPJS dan lain sebagainya ada pada Menteri Kesehatan. Ada lagi persoalan yang bilang bahwa RUU Kesehatan terburu-buru. Ada lagi yang bilang RUU Kesehatan ini kesannya kayak kayak seolah-olah nggak penting lah. Cuman kalau kita berkaca pada kasus yang terjadi sama Mas Kajito, testimoni yang terjadi kayak mereka berobat ke luar negeri, testimoni yang berobat salah diagnosa, berarti RUU Kesehatan ini kan tujuannya untuk mereformasi kesehatan. Saya baca tuh beritanya, bahwa Pak Jokowi marah-marah itu, terus imbasnya kemudian adalah DPR mengeluarkan RUU itu, terus menyerahkannya kepada pemerintah. Jadi sekarang nih, lagi masa uji publik, Mas. Jadi itu RUU itu baru dibahas lagi setelah ada ini. Setelah ada ini. Pernyataan dari Presiden ini. Presiden Jokowi. Jadi sekarang itu Pak Jokowi udah memberikan mandat kepada Menteri Kesehatan sama Menteri terkait. Kayak Menteri Pendidikan, Menpan RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan sebagainya. Yang isinya juga itu sebenarnya ingin menyelesaikan masalah-masalah klasik. Kayak SDM dokter yang tidak merata, dokter-dokter spesialis yang hari ini sulit untuk anak-anak dokter yang umum ini melanjutkan pendidikannya. Ini kan sebenarnya dikomunikasi ini ke Pak Nadiem supaya ada kayak semacam kuota para dokter ini melanjutkan pendidikan, terus anak bangsa ini sekolah pendidikan dokter supaya gap antara jumlah dokter, jumlah masyarakat, sama pelayanan rumah sakit menjadi lebih lancar. Persoalannya, Pak Jokowi itu harus teriak begitu dulu. Baru masyarakat kita ngeh. Atau DPR itu ngeh, baru buat itu. Namun yang saya sayangkan lagi, ketika RUU Kesehatan ini sebenarnya tujuannya baik. Saya nggak melihat tujuan apa-apa di RUU Kesehatan ini. Masalah kekuasaan penuh Menteri Kesehatan atau lain sebagainya. Saya nggak mau menarik sebenarnya RUU ini masalah politik. Tapi banyak sekali orang-orang yang mengkritik RUU ini. Padahal kan tujuannya jelas. Orang-orang seperti Mas Kajito yang salah diagnosa, nggak punya dana atau BPJS terkendala kan harus diatasi sebenarnya. Dan saya melihat ada kritik-kritik semacam itu yang menurut saya nggak pantas lah. Masa sih ini masalah kesehatan orang gitu, kesehatan masyarakat, tapi masih juga mau ditarik ke ranah politik. Di DPR kemarin kalau nggak salah sempat juga ada yang nggak setuju sama RUU ini. Ini masalah masyarakat, ini masalah bangsa gitu. COVID sudah selesai, saatnya kita beranjak bagaimana SDM dokter itu meningkat di Indonesia. Dan RUU ini menurut saya itu harus didukung penuh. Karena sejauh ini masih jatuh pada kritik-kritik seolah-olah terburu-buru. Kalau menurut saya, RUU ini harus diburu-burukan. Karena ini masalah nyawa orang. Kalau masalah 100 triliun dibawa ke luar negeri dibanding 1 nyawa manusia, bagus bawa aja ke luar negeri 100 triliun. Gak ada artinya nyawa manusia dibanding devisa negara. Kalau saya melihatnya begitu. Makanya saya mendukung supaya RUU ini kemudian dipegang sama pemerintah, masyarakat memberikan masukan, agar reformasi kesehatan di Indonesia itu bisa cepat terlaksana. Kalau dari saya kira-kira begitu. Nah, kalau dari kamu ngelihat sebenarnya kendala paling besar terkait ini, kenapa kok orang-orang gitu, tadi udah sedikit disampaikan ya, kan soal dokternya yang tadi kamu bilang dengan mengutip IAS tadi itu nggak konsentrasi, jadi istilahnya banyak menerima kerja di berbagai rumah sakit lah istilahnya, belum mungkin praktek sendiri kayak gitu-gitu kan. Terus tapi yang paling
fondasinya yang paling krusialnya itu menurutmu apa? Ada banyak hal ya sebenarnya di Indonesia. Tadi sudah disebutkan oleh Bro Belmondo, salah satunya soal pendidikan tadi ya. Kemudian biaya pendidikan juga mahal banget gitu ya. Artinya bahwa yang bisa jadi dokter tuh anaknya dokter biasanya. Biasa banyaknya begitu. Iya. Iya. Karena Jadi mahal banget. turun-temurun. Adik saya calon dokter, tapi bukan anak dokter kami. Itu orang kaya berarti. Astaga. Bukan orang pintar. Orang pintar, Anak orang pintar. kaya. Itu yang bisa ya. Karena masuk aja itu harus ada 500 juta kalau nggak salah di rekening. Ya, itu harus dipastikan punya itu. Artinya bahwa ini bukan bukan universitas yang luar biasa ya, universitas biasa itu. Apalagi universitas yang luar biasa. Nah, itu bisa dibayangkan lah jumlah rekeningnya berapa yang harus disiapkan. Ini dari itu sudah bermasalah ya. Artinya bahwa ini mestinya tugas pemerintah dong. Kenapa harus begitu? Alatnya mahal ya, sediain dong. Ini tugas negara ini. Ngapa dibebankan pada calon orang yang mau berjuang? Akhirnya mindset dokter gini, loh saya kan sekolahnya mahal. Ayo kembali modal ya. Iya, minimal itu dulu. Yang kedua adalah mereka kalau mau buka praktek juga dipersulit kan karena ada menurut setahu saya ID ya yang atur itu ya. Jadi di lokasi ini hanya boleh ini harus ada punya rekomendasi juga dari senior. Yang punya rekomendasi siapa? Ya keluarganya yang tadi. Bapaknya dokter, anaknya dikasih rekomendasi. Akhirnya kan gitu yang terjadi atau temannya bapaknya atau gimana gitu. Artinya bahwa problem ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Jadi budaya yang jelek ini ya, budaya yang mempersulit untuk munculnya seorang dokter ini harus dihilangkan gitu loh. Akhirnya nanti orang-orang yang passionnya kemanusiaan, yang ingin mengobati orang, berjasa, mungkin masuk kedokteran karena dia pinter ya, atau mungkin ya setengah pinter gak apa-apa, yang penting kan tulus gitu ya, gak harus jenius banget ya. Artinya bahwa orang-orang ini bisa gitu loh. Tapi kalau baru masuk aja 500 juta dari mana gitu loh. Pinter pun kalau kuotanya di universitas itu terbatas juga bisa juga kan. Artinya bahwa problem-problem klasik ini harus diselesaikan. Belum lagi dia nanti kamu buka praktek susah. Dia lagi nanti banyaklah keluhan. Bahkan dari dokter sendiri itu mengeluh gitu loh. Jadi yang mau disalahkan tuh siapa gitu. Artinya bahwa PR pemerintah itu banyak banget. Dan ini harus diperbaiki dari sekarang gitu. Ini sudah sangat carut-marut banget. Sudah semrawut banget Indonesia ini. Makanya ketika ada orang yang berobat ke luar negeri itu saya nggak pernah menyalahkan mereka. Mereka gak nasionalis ya. Kalau mati buat apa gunanya nasionalisme gitu loh. Hidup dulu baru kita bicara nasionalisme. Bicara nasionalisme ancamannya nyawa kecuali perang ya. Itu beda lagi kan. Ini masa damai masa kita harus setor nyawa untuk yang nggak mau berobat ke luar negeri gitu loh. Nggak logis gitu. Jadi menurut saya selama kondisi kesehatan rumah sakit ya penanganan kesehatan masih ya keluar negeri nggak apa-apa menurut saya. Hilang devisa ya biarin aja daripada kehilangan nyawa seperti kata Bro Belmondo tadi. Karena selama ini saya melihat memang sejak dulu ya pemerintah itu nggak serius menangani ini gitu. Nggak serius membenahi mafia-mafia yang berkeliaran ini siapapun dia. Mau farmasi kayak mau pelayanan kesehatan kayak apapun itu bentuknya ya. Mau organisasi kayak apapun itu. Dan ini yang harus ditertibkan gitu loh. Jangan sampai negara itu kalah dengan organisasi, negara kalah sama mafia farmasi. Ini kan banyak dari dulu kan banyak kasusnya ini kan. Dan ini yang tidak segera ditangani makanya ketika meledak lagi ya testimoni muncul itu sebenarnya saya malu gitu loh. Bangsa sebesar Indonesia kalah dengan negara seupil bernama Singapura, bayangkan. Dari dulu itu. Jadi kalau orang berobat ya ke Singapura. Kenapa? Berkualitas kok. Mereka ada pelayanan baik, kualitas dan kita bayar pun kalau di sana orang-orang itu sepadan gitu loh. Sepadan, mereka kalaupun mereka memang berat penyakitnya dan mereka sudah dilayani dengan maksimal, akhirnya nggak selamat juga, mereka juga ikhlas gitu loh. Nggak nyalain dokter, nggak ngutuk-ngutuk, nggak, karena mereka melakukan sesuai dengan kapasitasnya, profesional dan seterusnya. Jadi saya bertanya juga nih ke Pak Jokowi, ke Menteri Kesehatan dan siapapun yang berwenang di sini gitu loh. Masa sama Singapura kalah sih gitu loh. Malu-maluin banget gitu loh. Kalau memang ditonton nanti. Ayo ngebiarin biar sampai Pak Jokowi gitu kan. Kalau memang alasannya penduduknya kan seupil Singapura itu gitu. Malaysia juga nggak sebanyak Indonesia. Tapi Singapura itu nggak punya sumber daya, air bersih aja nggak punya loh. Bayangkan. Dan di waktu mereka didepak dari koalisinya di Malaysia dulu kan. Mereka dulu bergabung dengan Malaysia kan. Kemudian ditolak karena banyak masalah Singapura itu. Selain nggak punya sumber daya juga. Itu bagaimana pedihnya mereka berjuang, bangkit, sampai menjadi negara yang sangat maju. Negara seupil ini ya. Itu sangat maju di bidang kedokteran, di bidang pertahanan, pesawatnya juga banyak banget sampai dititip-titipin ke negara lain gitu ya.
Yang dulu mengatur lalu lintas udara Indonesia itu sebagian Singapura, dulu bayangin. Dan kita kalah dalam banyak hal. Ini salahnya di mana itu negara sebesar ini? Oke lah kita kalau bicarain yang lain, oke. Tapi kesehatan itu kan fundamen ya. Pendidikan juga fundamen. Dan ini harus diperbaiki, bisa kok. Contohnya dibikin percontohan dulu lah kalau nggak bisa se-Indonesia Raya ya. Di Jakarta misalnya, kualitas rumah sakit negeri itu seperti apa sih? Kita mau bicara rumah sakit mana nih yang paling berkualitas di Jakarta, mana tunjuk? Nggak bisa ngalahin rumah sakit swasta kok. Pelayanannya, kualitasnya, bahkan kalau kita ketemu dokternya juga beda kok, gitu loh. Ini yang perlu diselesaikan dulu sama pemerintah. Jadi Pak Jokowi silakanlah kalau memang mau membuat gebrakan, oke silakan. Tapi problem ini sejak dulu ya, bahkan sejak periode pertama itu sudah ada dan tidak diselesaikan ya. Kemudian ganti menteri yang dulu Pak ini juga dikritik, Pak Terawan yang ini yang kontroversi dan seterusnya diganti. Ini sama aja kok. Yang fundamen ini nggak diselesaikan gitu loh. Dan selama itu sudah diselesaikan ya saya sangat setuju dengan orang-orang yang punya duit, yang punya kelebihan. Bahkan kalau nggak punya duit nabung dulu nggak apa-apa, keluar negeri aja gitu loh. Yang penting kan menyelamatkan nyawa dulu. Baru kita bicara nasionalisme, kalau baru kita bicara devisa, baru kita bicara yang lain-lain gitu. Karena memang faktanya memang dari dulu nggak diperbaiki. Makanya kalau ini ada RUU ya itu ya kita dukung. Kita lihat sejauh mana nanti implementasinya. Tapi nanti undang-undangnya ada, tapi di lapangannya sama ya sama aja. Budaya tadi yang saya sebut tadi, budaya mulai dari pendidikannya, biayanya ya, pelayanannya dan terus mafia farmasinya dan seterusnya. Ini kalau ini nggak dibenahi ya percuma, ada RUU dan sebagainya. Dan ini yang lebih penting saya kira, yang lebih mendesak untuk diberesi dulu lah sama pemerintah ya. Sebelum Pak Jokowi marah-marah, sebelum Pak Menteri, wah iya benar ini, tapi nggak ada tindak lanjut ya. Iya nggak ada action ya. Percuma juga. Saya kira gitu. Iya, jadi selain soal tadi masyarakat Indonesia yang banyak berobat ke luar negeri, juga ada faktor sempat ramai juga tuh ya kemarin ya, dokter-dokter yang sudah belajar ke luar negeri tapi susah sekali untuk mendapatkan penerimaan di dalam negeri. Ada istilahnya diaspora dokter gitu yang juga mengeluhkan kan soal itu. Itu mungkin juga salah satu kecil ya mungkin. Tapi itu juga kalau buat si profesinya sendiri, para dokter ini kan juga merupakan persoalan yang besar juga kan. Jadi ada satu pihak misalnya dari dokter-dokter yang sangat idealis ini, mereka sudah menuntut ilmu dengan sangat serius dan ingin pulang berbakti, tetapi lagi-lagi banyak kendala juga yang terkait misalnya soal lesson, izin, mendapatkan izin praktek, tempat prakteknya itu sendiri, bagaimana menjadi seorang dokter spesialis, itu juga banyak kendala ya. Selain soal ini yang tadi pada ini kan soal pelayanan juga ya, kayak gitu-gitu. Kamu ngelihatnya gimana tuh? Ya, saya Belmondo pernah dengar juga berita itu tuh terkait dengan dokter-dokter diaspora yang mengeluhkan karena mereka mendapatkan pendidikan di luar negeri, kemudian mau kembali ke Indonesia, atau dokter dari luar negeri ingin berpraktek di Indonesia. Dan kemarin juga sempat dengar di DPR itu tentang masukan bahwa izin-izin terkait pelaksanaan tata cara berdokter lah saya sebutnya ya, itu agak ada kesulitan di sana sebenarnya. Dan memang RUU ini tuh untuk mereformasi sampai hal yang seperti itu, sampai izin-izin yang kayak gitu. Dan disampaikan juga ada hal seperti preventif namanya. Kalau preventif ini kan kalau dalam dunia kesehatan itu kayak mensosialisasikan agar masyarakat hidup sehat. Ini penting juga Mas Kajito. Iya, supaya rumah sakit itu tuh nggak penuh gitu ya. Rumah sakit tetap harus terpenuhi kotanya. Enggak, maksudnya yang datang yang sakit gitu kan. Tapi kan kalau di Indonesia ini selain memang kecakupan dari jumlah rumah sakit, dokter, SDN dan lain-lain, upaya preventif kan juga harus digaungkan terus-menerus ya. Kayak masyarakat harus hidup sehat. Kalau anak SD, SMP itu kan 4 sehat, 5 sempurna, hal-hal kayak gitu kan harus digaungkan terus. Kemudian apakah itu di Indonesia terjadi, kan saya nggak tahu datanya bagaimana. Cuman kalau berkaca pada Korea Selatan sebagai pelayanan rumah sakit terbaik, Jepang, Korea Selatan, masyarakatnya itu dalam upaya preventif kesehatannya mereka jaga kok. Mereka jaga hal-hal kayak gitu. Di samping rumah sakitnya juga terpenuhi. Dan hal-hal kayak gini di RUU Kesehatan itu didorong. Yang saat ini di pemerintah yang lagi diuji supaya masyarakat coba dengar. Cuman kalau masalah polemik kedokteran ini, saya nggak tahu ya, apakah di kedokteran ini ada politik juga seperti pendidikan kan? Di semua aspek, di semua lini pasti ada politiknya. Itu yang karena terkait dengan kekuasaan, bro. Dan itu yang saya sangat sayangkan gitu. Bahkan kalau kita perhatiin kan, dokter ini kan profesi kemanusiaan. Yang tujuannya tuh cuman mentok pada
kita mau menyehatkan orang, kita mau menolong, menyelamatkan, memberikan kebahagiaan hidup terus menerus. Sebenarnya sampai di situ doang. Nggak ada tujuan lain. Kalau misalnya dokter orientasinya itu uang, itu udah nggak jadi dokter menurut saya. Udah hilang perspektif dia untuk menyelamatkan orang. Dan mudah-mudahan dokter di Indonesia tuh nggak memikirkan hal-hal demikian. Tidak semua. Maksud saya kalau ada oknum atau nggak ada oknum, tapi maksud saya kalau memang RUU itu tujuannya menjadi lebih baik, harapannya kan dokter-dokter yang orientasinya adalah kemanusiaan terus memberikan masukan, memberikan ide. Kemudian bagaimana dengan dokter-dokter yang salah diagnosa? Bagaimana dengan rumah sakit yang nggak penuh, nggak sesuai dengan masyarakat? Kalau kritik RUU-nya nggak jadi-jadi, gimana kesehatan tuh mau jadi baik? Maksud saya, toh ini bukan masalah politik gitu. Masalah hidup orang gitu. Di desa-desa ada yang sakit, di daerah-daerah yang nggak ada rumah sakit, orang yang tinggalnya di ujung Papua sana, Sulawesi sana. Kalau sehat, ada lagi orang yang hamil, harus nyebrang dari satu pulau ke pulau yang lain. Maksud saya itu tuh terjadi di bangsa Indonesia yang ngakunya dari negara berkembang mau jadi negara maju. Tapi ada loh masih orang di desa itu mau melahirkan aja harus pakai kapal dulu berenang jauh. Jadi sedihnya tuh di situ juga Mas Kajito. Negara seupil Singapura yang dulu sempat dibuang, tapi dalam hal fundament menyelamatkan kesehatan mereka maju paling depan. Menyelamatkan pendidikan mereka maju paling depan. Maksud saya memang ekonomi Indonesia harus tumbuh dengan bagaimanapun caranya. Tapi hal fundamental kayak hak kesehatan, hak pendidikan harus menjadi lebih penting. Dan kalau saya tipikal orang yang mudah-mudahan Pak Jokowi menonton dan supportlah dunia kesehatan kita yang benar-benar harus direformasi. Kalau dari saya itu, Tenong. Iya, oke. Ini sesi terakhir closing. Dan pendek-pendek aja. Oke. Tadi pembahasannya udah banyak soalnya. Jadi sekarang closingnya yang lebih short gitu. Baik, Tenong. Jadi RUU itu menurut saya RUU kesehatan itu kabar baik ya di tengah sengkarut dunia kesehatan Indonesia yang nggak jelas ujungnya ini. Karena sudah sistematis ya dan susah ini untuk dibereskan kalau tidak dari fundament tadi dari undang-undangnya. Jadi ada organisasi profesi yang sangat powerful. Itu yang perlu diketahui. Saya nggak nyebut namanya, kayak jering saya ya. Saya nggak perlu sebut namanya. Nah, organisasi profesi ini memperkeruh situasi. Termasuk yang tadi syaratnya harus dapat rekomendasi senior. Akhirnya dokter membuat status quo bahwa dokter itu ya kesehatan yang dikuasai oleh beberapa dokter senior atau keluarganya, katakanlah begitu, orang-orang baru yang mau masuk kepalagan kalau nggak dapat izin nggak bisa, seperti kata Tenong tadi yang dari luar negeri mau masuk nggak bisa. Nah ini harus dibereskan gitu loh. Jadi budaya-budaya seperti ini harus hilang supaya dokter tuh bisa bersaing secara profesional. Kalau memang mereka mau buka praktek ya bisa aja, silakan aja. Yang penting kan sah, diuji dan itu sudah bebas sudah lolos gitu ya. Mau buka praktik silakan aja gitu loh. Jangan dihalang-halangi karena kalau modelnya masih kayak gini ya kualitas dokter yang baik-baik, yang hebat-hebat tadi malah nggak bisa masuk ke sistem. Dan ini yang membuat dunia kesehatan, dunia kedokteran Indonesia ya stagnan aja, nggak maju-maju. Jadi menurut saya PR pemerintah sangat banyak. Selain RUU tadi sudah mulai ya, itu tanda-tanda baik. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Pemerintah juga harus berani membuat terobosan seperti bangun rumah sakit tadi ya di daerah-daerah. Dikembangkanlah, masa dari dulu sampai sekarang nggak meningkat gitu kan. Kasihan memang, kasihan ya orang-orang yang di ujung-ujung sana itu. Kalau di Jakarta oke lah. Atau di daerah-daerah yang puskesmasnya udah mulai ada fasilitas rawat inapnya dan seterusnya. Jadi menurut saya memang ini kritik untuk pemerintah, kritik membangun, termasuk dari pendukung Jokowi tadi bernama Iyas tadi, termasuk dari saya juga, bahwasanya ini bukan karena kebencian ya, tapi karena kecintaan sebenarnya kepada Indonesia, kecintaan kepada para dokter, karena teman saya dokter juga banyak gitu ya. Ini bukan karena kebencian, tapi karena kecintaan, makanya kita harus sama-sama berubah, sama-sama memperbaiki kekurangan supaya jangankan Malaysia, jangankan Singapura, kalau perlu Jerman kita saingi gitu loh. Ya. Kita lewati gitu loh. Jadi ini mari bersama-sama kita berubah menjadi lebih baik. Gitu. Oke, Bro. Kalau simpulan dari saya, tentu mudah-mudahan persoalan-persoalan terkait kesehatan seperti orang berobat ke luar negeri dan salah diagnosa bisa diatasi dengan lahirnya RUU Kesehatan ini yang menyelesaikan masalah dari hulu. Mulai dari SDM pendidikan kedokteran yang ditambah, SDM spesialis yang ditambah, maupun akses pendirian rumah sakit, investasi untuk rumah sakit, atau apapun lah untuk bidang kesehatan ini supaya dipermudah. Dan kita doakan juga RUU ini sebenarnya berjalan dengan lancar. Soalnya ini lagi di tangan pemerintah nih untuk dapat masukan dari pemerintah dan publik ya. Pemerintah masyarakat dan publik untuk mendapat masukan. Dan apa ya dari saya?
Saya sebenarnya agak bingung nih tentang dunia kesehatan. Kamu dari awal sampai yang sekarang closing bingung terus. Kenapa, Bel? Karena begini, karena kalau saya kan anak HTN ya, kalau melihat RUU tentu letaknya di legislasi. Legislasi itu kan DPR. DPR itu tentu letaknya partai politik gitu. Kalau ada partai politik yang mendorong undang-undang kesehatan, apalagi BPJS gratis. Maksud saya hal-hal kayak gitu harus didorong dong. Karena hal-hal fundamental kayak pembangunan SDM itu kan pasti dimulai dari kekuasaan. Kalau dimulai dari kekuasaan, pasti dimulai dari partai politik. Kalau dimulai dari partai politik, pasti kita harus melihat gagasan partai politik mana tuh yang menyentuh sampai dunia kesehatan. Kamu jangan kampanye. Aku tahu ujungnya. Udah deh, kampanye. Kira-kira begitu deh. Iya. Oke pemirsa, ini udah mulai endingnya nggak enak nih Belmondo ya. Tapi memang seperti yang tadi kita diskusikan bahwa pemerintah kita, apalagi ini sudah langsung disampaikan oleh Presiden Jokowi ya, concern 165 triliun itu yang mestinya itu dikelola oleh kita gitu kan, 200 juta orang gitu berobat ke luar negeri. Belum lagi masalah dokter-dokter yang bagus-bagus dari luar negeri sulit sekali mendapatkan kesempatan ya untuk mengabdi bekerja di kita, dan banyak lagi masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesehatan ini selayaknya secepatnya diperbaiki. Mungkin awalnya adalah dengan masuk lewat RUU Kesehatan ya. Kita harapkan itu bisa menjadi pintu masuk untuk reformasi sektor kesehatan secara keseluruhan, terkait runtutannya dari mulai pembiayaannya, BPJS dan lain-lain ya, fasilitasnya dan lain-lain. Jadi mungkin pemirsa Cokro TV juga ada punya pengalaman yang sama seperti Bro Kajito, bisa nulis di komen tuh, sehingga ketika misalnya Menteri Kesehatan atau Presiden sendiri nonton nih video kita, itu bisa dibaca langsung gitu kan, kemudian menjadi penyemangat atau motivasi untuk pemerintah untuk segera memperbaiki sektor kesehatan ini. Oke? Terima kasih Bro Kajito, Belmondo, dan pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi dalam acara yang lagi viral minggu depan dengan isu yang lebih viral lagi. Terima kasih banyak. Salam semuanya.